Happy first anniversary Mas Damar. Aku udah buatin playlist lagu tentang cerita kita. Terus aku juga udah buat surat. Sampai tangan aku pegel banget nih. Kamu udah lihat kan? Udah sih, makasih ya. Aku juga udah dengerin lagu-lagunya. Tapi suaranya kepanjangan sih. Ya, apa-apa kok. Kamu udah lihat sih. Oke. Maaf ya kalau aku belum bisa kasih kamu apa-apa atau bahas kamu. Ya, yang penting kamu udah ingat hari ini aja. Nggak apa-apa sih. Terus kamu kalau udah ingat, aku udah senang juga. Dalam komunikasi antar pribadi, setiap orang membawa konsep diri dan cara pandang yang unik. Apa yang satu orang anggap sebagai perhatian dapat dianggap berbeda oleh pasangannya. Rara, yang merasakan bahwa cinta yang ditunjukkan seperti dalam bentuk perhatian dan juga rasa kasih sayang, itu penting. Namun menurut Damar, kehati-hatian dan ketenangan itu adalah cinta. Dalam perbedaan ini, tidak selalu soal tentang hati, akan tetapi juga tentang persepsi dan juga komunikasi. Dan aku boleh jujur gak sih? Boleh. Kamu tuh terlalu pasif kayak dalam hubungan ini. Jadi kayak kalau aku cerita, kamu cuma selalu ngelakuin kalimat kayak singkat kayak oh iya atau apapun itu, kamu kayak singkat aja. Dan juga aku duluan selalu yang kayak ngechat kamu gak pernah ngechat aku duluan. Kan kamu tahu sendiri orangnya kayak gini. Aku nggak banyak ngomong, ya bukan berarti aku nggak sayang sama kamu. Iya Dam, tapi kayak aku ngerasa kamu tuh kayak gak excited sama hubungan ini. Kayak aku sendirian yang excited jadinya. Aku juga butuh diperhatiin Dam. Aku udah nemenin kamu setiap hari. Aku ngantar jemput kamu tiap hari. Aku selalu nemenin kamu. Kalau kamu sakit, siapa yang nemenin? Itu emang bukan perhatian aku. Ya itu perhatian Dam, cuman buat orang kayak aku tuh bener-bener butuh validasi yang kelihatan Dam. Kayak kalau misalkan kamu kayak gini doang, aku ngerasa kurang dari kamu. Damar menunjukkan cintanya melalui perbuatan, mengantar, menemani, menjaga jarak saat marah, sedangkan Rara ingin dicintai dengan ekspresi secara langsung. Sebenarnya, mereka berdua ini saling mencintai dan menyayangi, tapi dengan bahasa cinta yang berbeda. Udahlah. Kamu kenapa cuma diem aja sih Dam? Ayolah, cobalah kamu ngomong. Kayak sekali-kali kamu ngomong kayak aku sayang sama kamu. Aku juga butuh Dam. Jangan cuma kayak gini-gini doang. Kan aku juga kayak jadi bingung. Kamu tuh sebenarnya beneran peduli gak sih sama aku? Emang kenapa sih, Ra? Kan kamu udah kenal aku dari lama. Aku emang dari kecil selalu diajarin kalau tindakan tuh lebih penting dari cuma sekedar ngomong aku sayang kamu. Jadi kayak buat apa aku ngomong kayak gitu? Mending aku ngelakuin tindakan kan buat kamu. Ya aku tahu Dam. Cuman aku bukan kamu Dam. Aku tumbuh besar di keluarga yang bener-bener akan adanya kasih sayang Dam. Bahkan ulang tahun aja aku tuh sampai ditulisin surat bener-bener satu paragraf full Dam. Aku bukan kamu. Ya terus aku harus gimana? Aku harus berubah gitu. Ya nggak berubah Dam.
Ya, kamu harus ngerti kalau misalkan perilakumu ini, sifatmu saat ini, itu bener-bener buat aku bingung. Bener-bener bisa buat aku sakit hati, Dam. Salah. Konflik antar budaya dapat muncul dari ketidaksesuaian dalam penyampaian bahasa cinta. Menurut Devito, dalam hubungan interpersonal, memahami dan mengenali perbedaan bahasa cinta dinilai sangat penting agar penyampaian pesan dapat diterima dengan tepat oleh pasangan. Dam, kamu dengerin aku, Dam. Gak usah, aku aja. Naik. Ra, tunggu Ra. Mau Apa ngomong. lagi sih? Aku mau ngomong. Gini Ra, aku sering gak ngomong apa-apa sama kamu. Bukan karena aku gak sayang, tapi aku takut kamu marah. Aku takut kamu tambah kecewa. Tapi kayaknya emang itu bikin kamu makin jauh ya. Iya. Soalnya aku jadi nebak-nebak. Aku juga jadi nggak tahu kamu diem itu kenapa. Aku cuma mikir kamu diem karena kamu bosan, atau mungkin ada yang salah dari aku. Ya, dulu aku kira cukup dengan nganterin kamu, nemenin kamu tiap hari. Itu udah cukup buat kamu. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya emang itu kurang. Nggak kurang sih, Dam. Aku juga perlu belajar, Dam, buat ngertiin cara kamu mencintai. Bukan cuman cara aku doang, tapi aku juga harus ngertiin kamu kayak gimana. Jadi ya aku juga harus belajar sih, Dam. Ya udah, kedepannya kita sama-sama belajar aja ya Kak. Bukan buat untuk orang lain, tapi buat tahu gimana cara kita ngertiin satu sama lain. Janji ya, Dam. Ya, aku janji. Komunikasi tidak selalu tentang menyampaikan, tapi juga memahami. Ketika dua orang belajar membaca dan menyesuaikan cara menyampaikan rasa, maka suatu hubungan dapat bertumbuh lebih baik. Karena dalam komunikasi antar pribadi, cinta bukan melulu hanya soal perasaan, tapi juga bagaimana tentang kita memaknainya.